pola sugesti ini akan membuat ucapanmu lebih mudah disetujui. Yang pertama yaitu dengan cara ciptakan pertanyaan yang jawabannya itu adalah persetujuan. Seperti halnya jawabannya seperti ya, benar, tepat sekali, betul banget. Nah, seperti itu. Jadi kita coba ciptakan pertanyaan yang jawabannya itu persetujuan dari orang yang ingin kita pengaruhi dari ucapan kita. Yang kedua, sambil ditatap matanya. Nah, teknik tatap matanya nanti ada pula, nggak sembarang tatap aja gitu ya, untuk biar orang tuh setuju. Dan yang terakhir adalah dengan cara beri sentuhan, touch gitu ya, itu lebih mempengaruhi. Nah, saya jelasin sedikit gitu ya. Maksud dari memberikan pola pertanyaan yang jawabannya itu ya, ya, dan ya, untuk menggiring pikirannya, mengarahkan sugestinya untuk setuju dengan kita. Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan poin closing kita nantinya. Nah, jadi secara berturut-turut, mereka sudah kita arahkan untuk setuju, setuju, dan setuju. Dan ketika kita berikan suatu closing ataupun poin utamanya, mereka akan lebih mudah untuk menyetujuinya. Nah, tujuan tatap mata ini untuk menjaga fokusnya kepada kita, kepada poin yang kita berikan. Jadi mengurangi kesempatan bagi lawan bicara kita untuk berpikir ke hal lain-lain gitu ya. Jadi simpelnya ibaratnya kita sambil menawarkan suatu persetujuan dengan wajah yang ramah gitu ya, penuh keceriaan, dan sesuaikanlah dengan pola emosionalnya gitu ya, sambil kita menatap matanya. Tapi tidak usah serius ya, tapi lebih menatap dengan penuh emosional gitu ya kan. Nah, sambil kita berikan sentuhan, touch. Nah, biar lebih berasa tuh empatinya, emosionalnya gitu ya kan, lebih berasa kena ke alam bawah sadarnya gitu, ke emosionalnya nantinya. Nah, saya berikan sebuah contoh. Di sini bisa kita gunakan dalam hal berargumen, misalnya forum rapat, ataupun memberikan sebuah ide, berjualan, diskusi, dan lain sebagainya. Baik itu dalam negosiasi, lobby, dan lain sebagainya ya. Nah, tapi saya ambil contoh dalam hal bisnis ya kan, jual beli ya. Nah, saya akan mencoba menjual produk kesehatan, misalnya contohnya madu, dengan seorang bapak-bapak. Nah, jadi saya mulai contohnya ya. Misalnya ada seorang bapak-bapak yang saya sudah tahu kebutuhannya dan juga apa keresahannya. Nah, seperti video sebelumnya tentang cari tahu dulu ketakutan orang dan harapan orang. Nah, jadi saya sudah tahu nih, bapak ini takut sakit, ingin sehat, dan ingin sejahtera dari segi keuangan gitu ya kan. Nah, lalu saya mulai nih. Jadi kita langsung mulai ke tengah, udah lewat perkenalan, introduction gitu ya. Langsung saya coba tawarkan gitu kan, agar bapak ini setuju untuk produk saya gitu. Nah, jadi saya coba tawarkan, Pak, bapak tentunya sepakat bahwa kesehatan itu sangatlah penting, bahwa kesehatan itu adalah hal yang utama gitu. Saya sambil ngobrol sama bapak-bapak tuh ya. Nah, benar sekali misal seperti itu kan. Lalu kita lanjut lagi. Nah, tentunya kita tahu nih Pak, salah satu hal yang membuat tubuh kita sehat mengkonsumsinya itu adalah madu. Karena madu adalah sudah disebutkan sebagai obat segala macam penyakit dan penuh berkah juga gitu. Nah, benar kan Pak? Tentunya Bapak sudah tahu dong. Nah, benar misalnya gitu ya. Lalu kita tanya lagi, pola pertanyaan tentunya persetujuan. Dan tentunya Bapak sepakat nih bahwa kesehatan lebih penting daripada uang. Karena kalau Bapak sehat, Bapak akan bisa mencari uang rezeki sebanyak-banyaknya dengan penuh keceriaan. Namun kalau misalnya Bapak sakit namun ada uang, tidak akan terasa nikmat juga. Ya nggak Pak? Benar. Namun Pak, kalau misal Bapak sehat dan Bapak punya banyak uang, lebih menarik nggak? Tentu banget. Nah, untuk itu, saya memberikan suatu penawaran yang menarik banget nih Pak. Dimana saya tidak menyuruh Bapak wajib beli ini untuk keuntungan saya, tapi pastinya dengan mengkonsumsi madu ini, Bapak pasti sehat, insya Allah gitu ya kan. Karena sudah disebutkan juga, ini sebagai obat segala macam penyakit. Apalagi kalau Bapak sehat. Dan tidaknya itu Pak, di sini kalau misal Bapak juga, penjualannya sangat bagus nih Pak ya. Nah, tidak hanya Bapak untuk membeli ini, tapi Bapak juga sebagai resellernya nantinya. Dimana di samping Bapak juga sehat, Bapak juga sejahtera. Karena bisa menjual ini dan mendapat keuntungan. Nah, untung yang paling penting adalah Bapak bisa konsumsinya dan sehat. Lalu Bapak mendapat keuntungan dari penjualannya dan Bapak bisa lebih sejahtera. Menarik banget nggak Pak? Nah, betul banget misal gitu katanya ya kan. Nah, lalu kita closing. Nah, untuk itu Pak, karena ini sudah memang laku banget nih Pak ya, dan ini sudah memang menyehatkan banget dan berpotensi membuat Bapak sehat dan sejahtera. Jadi Bapak sekarang mau langsung jadi resellernya atau mencoba produknya dulu satu nih Pak. Nah, seperti itu.
otomatis kita mengarahkan pikiran bapak-bapak ini untuk wajib membeli. Tidak ada opsi untuk tidak, ya enggak? Pertama opsinya adalah bapak membeli ini atau langsung jadi reseller, ya kan? Atau bapak mau jadi reseller atau mencoba dulu membeli satu biar berasa khasiatnya, seperti itu. Nah, jadi poinnya adalah silakan teman-teman bisa gunakan ini baik itu dalam jual beli, negosiasi, lobby, diskusi, adu pendapat gitu ya. Nah, dengan tambahannya sesuaikan dengan vokal, intonasinya, ekspresi wajahnya, lalu bahasa tubuh teman-teman, sentuhan. Nah, jadi sambil saya tadi coba konteks ucapannya itu disertai dengan tatapan ke mata bapak tersebut secara perlahan gitu ya, jangan terlalu serius, sambil kita coba sentuh. Nah, benar kan Pak? Betul kan Pak? Nah, misalnya seperti itu. Itu kan lebih membantu bapak ini untuk lebih merasa lebih nyatu gitu ya, lebih dekat, lebih asik gitu, dan lebih mudah setujunya. Nah, itu sedikit poin simple terkait dengan bagaimana cara pola-pola sugesti dari ucapan agar orang lain mudah setuju dengan kita. Nah, jika teman-teman nanti ada kasus-kasus yang menurut teman-teman itu susah ataupun masalah gitu ya kan, nah, boleh silakan share di kolom komentar atau langsung DM aja, biar kita sama-sama bahas, sama-sama sharing. Nah, tentunya insya Allah ini akan bermanfaat kalau teman-teman bisa mengaplikasikannya dengan tepat dan benar. Dan tentunya penuh berkah kalau di jalan yang benar gitu ya kan. Sekian aja dari tips public speaking dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman sebarluaskan juga biar lebih penuh berkah. Nah, jika ini benar-benar bermanfaat untuk teman-teman, silahkan save dan share agar yang lain juga mendapatkan kebaikan dari ilmu kita pada hari ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu subscribe, dukung channel ini agar lebih bermanfaat untuk banyak orang dan berbaik kebaikan. Subscribe ya, subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih, assalamualaikum.